Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kesedihan tak terelakkan lagi. Kini yang ia butuhkan adalah sandaran untuk hatinya yang rapuh. Sulit menerima kenyataan pahit ini. Laki-laki yang ia cintai dari zaman masih SMA Duku ternyata bukan laki-laki baik. Sejujurnya sudah sering siksaan batin ia rasakan selama jadi istri Nathan. Ia masih bertahan dengan harapan lelaki itu bisa berubah. Tapi apa? Semakin lama Nathan semakin menunjukkan sifat aslinya yang tidak ia sadari selama ini. Tika akan berusaha bangkit dengan menyusun pembalasan yang menyakitkan untuk suaminya. Samir semakin erat memeluknya. Dan entah mengapa ia merasa nyaman berada di dekat pria itu. Ditatapnya wajah Samir oleh Cantika, perlahan tangannya merenggang. Samir segera lepaskan tangan itu dari pundaknya. Maaf Tika, saya nggak bermaksud untuk mencari kesempatan dalam kesedihanmu. Ucap lelaki itu sungkan. Matanya tersirat ketidaknyamanan, entah apa yang ada dalam pikirannya tadi, sampai berani memeluk tubuh Cantika. Seorang wanita yang sudah bersuami. Saya minta tolong kepada Anda, Pak Samir, untuk menegur Andila, putri Bapak. Ucap Cantika tak membahas masalah tadi. Ia fokus pada masalahnya dan suami. Apa yang harus saya lakukan? Tika, tanya Samir, antusias. Senang memberi bantuan untuknya. Tolong batalkan kontrak kerjasama dengan suami saya, Pak. Saya yakin itu yang membuat mereka berani melakukan kesalahan itu. Jawab Cantika, baru permulaan saja. Memberikan pelajaran untuk Nathan dan memastikan suaminya itu akan menyesal telah menyakitinya. Selama ini, Nathan bergantung banyak padanya. Bahkan modal usaha, tabungan, dan juga biaya hidup selama berbulan-bulan ini dialah yang menanggung. Setelah satu persatu kontrak kerjasama dengan suaminya dibatalkan, Nathan akan pusing dan bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Di saat itulah dia akan minta cerai dan meninggalkan laki-laki gak berguna seperti suaminya. Kalau soal itu, masalah kecil bagi saya, Tika. Sahut Samir, begitu semangat. Tatapan matanya teduh saat berhadapan dengan wanita itu. Apa kamu membutuhkan bantuan lagi? Tawarnya setelah itu. Cantika yang mulai meneteskan air mata, gegas menyekanya. Dia tidak mau kelihatan lemah di depan orang. Untuk saat ini, itu dulu sudah cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sudah membantu saya. Tika beranjak, berpamitan lebih dulu sebelum keluar dari ruangan itu. Percayalah Tika, tempat ini akan selalu terbuka buat kamu. Ujar Samir, menatapnya lain. Kabari saya kalau kamu butuh bantuan. Iya, Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Urusannya dengan klien suaminya sudah selesai. Sekarang giliran dia pergi perusahaan, tempat kerja suaminya. Menyerahkan bukti-bukti Nathan tidak masuk kantor beberapa hari belakangan ini. Saya akan skors Nathan, karena sudah menyalahi aturan perusahaan. Dengan tegas, Raka mengatakan itu di hadapannya. Artinya Nathan tidak akan memiliki pemasukan di beberapa bulan ini. Sementara sisa gajinya dari bulan lalu sudah habis dipakai untuk membayar cicilan apartemen. Makasih ya, Bang. Ucap Cantika, terharu. Dia masih dikelilingi orang-orang baik yang sudah mau membantunya. Kamu yang kuat ya. Aku gak nyangka suamimu berbuat seperti itu. Ujar Raka prihatin pada nasibnya. Kapanpun kamu butuh bantuan, datang aja kepadaku. Iya, Bang. Tika permisi dulu ya. Setelah dari kantor tempat suaminya kerja, Cantika pergi ke bank. Tujuannya untuk memblokir semua akses kartu debit maupun kartu kredit yang dimiliki suaminya. Cantika tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk laki-laki pengkhianat seperti Nathan. Semua urusannya sudah beres. Ia berjalan keluar dan langsung menuju ke parkiran. Baru akan membuka pintu, tubuhnya tiba-tiba lemas, kepalanya berputar-putar, sampai ia tak sadarkan diri di sana. Beberapa orang yang melihatnya membantu membawa ke rumah sakit terdekat. Beruntung sebelum sampai di rumah sakit dia sudah sadar, sehingga bisa urus segala sesuatunya sendiri. Maaf Bu, sebaiknya Ibu hubungi keluarga Ibu. Biar kalau ada apa-apa ada yang bertanggung jawab.
Saran si perawat. Ia paham dengan aturan di rumah sakit itu. Namun, dia bingung harus menghubungi siapa. Aku nggak mungkin menghubungi Nathan kalau aku ada di rumah sakit sekarang. Bu, ibu nggak kenapa-kenapa kan? Tanya perawat itu lagi. Cantika memasang wajah melas agar wanita itu mau membantunya. Ya bisa saja dia minta tolong kakaknya buat datang. Tapi lebih baik dia tidak melibatkan siapapun dulu untuk masalahnya ini. Seenggaknya sampai keadaannya membaik dan Karma datang menghampiri suaminya. Biar saya yang tanggung jawab kalau seandainya Inu kenapa-kenapa. Ucap wanita itu iba melihatnya. Seseorang dokter yang datang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tak terasa air matanya menggenang, mengingat perjalanan hidupnya yang penuh luka. Setelah diperiksa oleh dokter, Cantika cukup lega, tidak sesuatu pada janin dalam kandungannya. Terima kasih ya, sayang. Diusapnya perutnya yang datar itu sambil sesegukan. Kamu sudah ikut berjuang untuk ibu. Yang kuat ya, sayang. Mas, kita langsung balik nih. Rengek Andira, menggelayut manja di lengan Nathan. Seharian dengan lelaki itu tak cukup untuknya. Iya, sayang. Aku antar kamu dulu ya. Balas Nathan, melirik pergelangan tangannya. Ya udah deh, padahal aku masih ingin sama-sama kamu. Rengek si Andira, mencumbu sekilas bibir lelaki itu. Sengaja, itu dilakukan agar Nathan berubah pikiran. Jangan gini dong, sayang. Aku takut nggak kuat nahannya. Suara paruh laki-laki itu menandakan kalau gairahnya kembali merasuk ke tubuhnya. Besok masih banyak waktu untuk ketemu lagi. Kamu tenang aja, sayang. Cantika nggak bakal sadar kok kalau aku main serong sama kamu. Kalaupun dia tahu, dia nggak bakal bisa melepaskan aku. Dia itu cinta mati sama aku. Ucapnya dengan percaya diri. Dasar perempuan bodoh. Desis si Andira, tersenyum. Nathan mewujudkan janjinya pada sang kekasih. Mengantar sampai depan rumah. Wanita itu turun dan langsung masuk ke dalam. Di ruang tengah, Samir sudah menunggu kedatangannya. Mata lelaki itu tak lepas memandangi ceruk leher putrinya yang merah. Samir semakin yakin kalau yang dikatakan Cantika tadi itu adalah benar. Dari mana aja kamu? Tatapan matanya jalang, penuh amarah. Andira yang selama ini dimanja olehnya, lantas cuma melongo melihat perlakuannya barusan. Apaan sih, Pi? Sahut gadis itu, menggeleng kecil. Andira, ini apa? Samir menunjuk lehernya yang merah itu, bekas cupang Nathan tadi. Ia lupa kalau mengenakan pakaian yang sedikit terbuka di bagian atasnya sehingga memperlihatkan dengan jelas ceruk lehernya yang jenjang. Itu, Pi. Suaranya mendadak gaguk, sulit untuk keluar. Papi mau bicara sama kamu. Dengan tegas Samir membawa putrinya ke ruang kerja. Sampai di sana beberapa dokumen penting ia serahkan. Papi berubah pikiran buat kontrak kerja sama dengan suaminya Cantika. Ucap lelaki itu cukup mengejutkan untuk putrinya. Maksud papi apa? Tanya gadis itu mulai panik. Bukannya papi udah tanda tangani berkas kontraknya. Papi bisa kena denda. Lo atas masalah ini? Bagi papi itu nggak masalah. Papi akan bayar sesuai yang ditulis di kontrak itu. Sahut Samir dengan percaya dirinya. Tapi kenapa, Pi? Tuntut sang putri masih tidak terima dengan keputusannya. Kamu pengen tahu? Kenapa?